Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabila Hendra dengan NIM M1A1200014, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah wujud. Wujud berarti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. Yang kedua, ada kidam. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya adalah kidam. Kidam berarti terdahulu atau awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ada jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Sifat kidam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Yang keempat ada bakoh. Bakoh merupakan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya yang harus kita ketahui. Bakoh berarti kekal atau abadi. Allah maha kekal dan dia tidak akan bisa punah ataupun mati. Yang keempat ada muhalafatul lil hawaditsi. Muhalafatul lil hawaditsi adalah sifat Allah yang wajib kita ketahui selanjutnya. Mukhalafatul lil hawaditsi adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya wajib kita ketahui. Mukhalafatul lil hawaditsi sendiri berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tak ada satupun makhluk di dunia yang menyerupai Allah. Sifat mukhalafatul lil hawaditsi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi, Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi adalah zat yang berdiri sendiri. Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Maka dari itu ia memiliki sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Yang keenam ada wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu di dunia ini. Maka dari itu, dia memiliki sifat wahdaniyah yang berarti tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tunggal karena dia tidak memiliki sekutu. Sifat wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat yang 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Yang ketujuh ada kudrat. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik atau pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kudrat yang artinya berkuasa. Yang kedelapan ada irodat. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yakni irodat yang berarti berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tak ada pula yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan ada imun. Ilmun berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak hingga yang tidak tampak oleh mata manusia. Yang kesepuluh ada hayat, yang memiliki arti maha hidup atau kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hayat yang artinya dia adalah makhluk yang maha hidup dan kekal abadi dan tidak akan pernah bisa mati. Yang ke-10 ada sami'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sami'un yang berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik suara yang terdengar ataupun yang diucapkan, maupun yang hanya disembunyikan dalam hati. Yang ke-12 ada basor. Selain maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat basor, atau yang berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat segala sesuatu di dunia
Ini karena pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas, baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang disembunyikan. Yang ke-13 ada kalam. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya adalah kalam, yang artinya berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara, dapat berkata secara sempurna tanpa bantuan apapun. Yang ke-14 ada qadiron. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat qadiron yang berarti berkuasa. Yang ke-15 ada muridon. Muridon adalah segala peristiwa di dunia ini dapat terjadi atas kehendak dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat muridon yang berarti berkehendak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menolak takdir tersebut. Yang ke-16 ada aliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat aliman yang bermakna Maha mengetahui. Tak ada yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Yang ke-17 ada hayan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati, sebab Dia memiliki sifat hayan yang berarti maha hidup. Yang ke-18 ada sami'an. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sami'an yang berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua ucapan, doa, dan permintaan dari kita. Dia akan mengabulkan doa hambanya di waktu yang menurut Dia tepat. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk meminta dan berdoa kepada Allah, karena Dia pasti mendengar. Yang ke-19 ada basirun, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap mawujudat atau benda-benda yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun hambanya yang luput dari pandangannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat basirun yang berarti maha melihat. Yang ke-20 ada kaunuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata-kata atau Allah tidak bisu. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mutakaliman, yakni berfirman atau berkata-kata. Mungkin sekian sifat wajib Allah yang harus kita ketahui, dan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah atau sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada adam atau tiada. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah adam, yang berarti tiada. Yang kedua ada hudus atau ada yang mendahului. Hudus adalah lawan kata dari sifat wajib Allah, kidam. Arti hudus adalah yang mendahului dan dibuktikan pada surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Dialah yang awal dan Dia yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Dia yang mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga ada fana atau musnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin pernah musnah. Sifat mustahil Allah ini dijelaskan pada surah Ar-Rahman ayat 26 atau 27. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat ada mumatsalatul lil hawadisi, atau ada yang menyerupai atau ada yang menyamai. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya adalah mumatsalatul lil hawadisi ini, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh isi alam semesta dan tidak ada sesuatu yang menandinginya. Yang kelima ada ta'adud atau berbilang. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan atau yang berhak kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang keenam ajzun atau lemah. Selain ta'adud, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak bersifat ajzun. Dalam Al-Quran dijelaskan, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu.
dan bila gelap menimpa mereka akan berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Yang ketujuh ada itijayu lihoiri atau memerlukan yang lain. Di dalam surah Al-Ankabut dijelaskan bahwa Allah itu maha kaya, Ia tidak membutuhkan bantuan untuk menciptakan alam semesta ini. Yang kedelapan ada karoha atau terpaksa. Allah berhak atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan yang kesembilan ada jahlun atau bodoh. Sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersifat bodoh. Sebelumnya kan pernah dibahas bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan dari siapapun. Allah yang maha kaya dan maha mengetahui. Sifat ini berkebalikan dengan sifat wajib Allah dan sifat wajib Rasul, yaitu fatonah yang berarti cerdas. Yang ke-10 ada mautun atau mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kekal, yang berarti Ia tidak akan pernah mati. Dialah yang mengurus makhluk hidup tanpa rasa letih dan lelah. Yang ke-11 ada samamun atau tuli. Yang ke-12 ada ama atau buta. Yang ke-13 ada bakamun atau bisu. Yang ke-14 ada kaunu ajian atau zat yang lemah. Yang ke-15 ada kaunu korehan, zat yang terpaksa. Yang ke-16 ada kaunu jahilan atau zat yang bodoh. 17 mahitan atau zat yang mati. Yang ke-18 kaunu asama atau zat yang tidak bisa mendengar. Yang ke-19 ada kaunu ana atau zat yang tidak bisa melihat. Yang ke-20 ada kaunu abakama, zat yang tidak bisa berbicara. Selain memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, Allah juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah nafsiyah. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud atau ada. Yang kedua ada salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menyandarkan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu yang pertama ada kidam atau dahulu, yang kedua ada bako atau kekal, yang ketiga ada muhalafatul hawaditsi atau berbeda dengan yang lain, yang keempat ada qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, yang kelima ada wahdaniyah atau keesaan. Yang ketiga ada ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7. Yang pertama ada kudroh, berkuasa. Yang kedua ada irodat atau berkehendak. Yang ketiga ada ilmu atau maha mengetahui. Yang keempat hayat atau hidup. Yang kelima sama atau mendengar. Yang keenam basor atau melihat. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kalam atau berbicara. Sifat jaiz Allah yang keempat adalah maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu saja ada sifat ma'nawiyah. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu ada 7. Yang pertama ada qadirun atau maha berkuasa. Yang kedua ada muridun atau maha berkehendak. Yang ketiga ada liman, maha mengetahui. Yang keempat ada hayyan atau maha hidup. Yang kelima ada sami'an atau maha mendengar. Yang keenam ada basirun atau maha melihat. Yang ketujuh ada mutakaliman atau maha berbicara. Sekian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah asidik. Asidik merupakan sifat yang dimiliki oleh Rasul, yang berarti jujur atau benar. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang kedua ada amanah. Sifat yang kedua adalah amanah yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik. Tablik yang berarti menyampaikan wahyu. Setiap Rasul Allah pasti akan menyampaikan wahyu, dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya, dan tidak ada satupun yang disembunyikannya. Yang keempat, ada fatonah. Fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka mampu memerangi kaum yang
tidak ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengajaknya untuk berada di jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian adalah sifat mustahil bagi Rasul atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang pertama ada kizib atau berbohong atau berdusta. Tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. Yang kedua ada al-khianat. Berbeda halnya dari sifat kedua Rasul. Al-khianat artinya berkhianat. Tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pasti semuanya yang diamalkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Selanjutnya adalah al-kitman. Semua Rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Setiap wahyu yang diberikan kepada Rasul akan disampaikan kepada seluruh umatnya. Yang keempat ada baladah atau bodoh. Kebalikan dari sifat fatona adalah baladah atau bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh, meskipun pada awalnya Rasulullah SAW tidak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Demikianlah sifat-sifat wajib dan mustahil Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah sifat jais bagi Rasul. Sifat jais Rasul merupakan sifat kemanusiaan, yakni al-ardul bashiro, yang berarti Rasul mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasa. Sifat ini diantaranya seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, ataupun hal-hal lainnya. Bahkan seorang Rasul juga akan meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasul mempunyai sifat wajib, begitu juga dengan sifat mustahil, Rasul juga mempunyai sifat jais. Dan tentu saja sifat jais Rasul dengan sifat jaisnya Allah sangatlah berbeda. Rasul mempunyai sifat-sifat yang tidak ada pada selain Rasul, diantaranya yaitu ismatur Rasul, merupakan orang yang masum, terlindung dari dosa, serta salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan juga menyampaikan wahyu. Sehingga beliau akan selalu siaga dalam menghadapi tantangan serta tugas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada iltizamur Rasul, merupakan orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang sedang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan juga berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam menjalankan perintah, beliau harus berhadapan dengan rintangan yang berat, baik dari dalam pribadinya ataupun dari para musuh-musuhnya. Rasul juga tidak pernah sejengkal pun untuk menghindar ataupun mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pembahasan kita tentang sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais bagi Allah dan Rasul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.